Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Egen KM akan memaparkan konsep matematika dengan materi integral tak tentu fungsi aljabar yang beranggotakan Ayu Wulandari, Muhammad Rizky Fadila, dan Jean Gloria Kamara. Integral tak tentu fungsi aljabar. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Atau dengan kata lain, integral merupakan operasi balikan atau inverse dari turunan atau diferensial yang didefinisikan integral fx dx sama dengan fx plus c. Jika dan hanya jika f aksen x sama dengan fx, yang artinya jika fx diturunkan, maka akan kembali ke fx yang awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk pertama, yaitu integral k dx sama dengan kx ditambah c, yang dimana k merupakan suatu konstanta. Contoh yang pertama, tentukan integral dari 6 dx. 6 merupakan konstanta, sehingga yang akan diintegralkan adalah 6. Sesuai dengan bentuk pertama, maka penyelesaian integral 6 dx adalah 6x ditambah c. Contoh kedua, tentukan integral 3pi dx. 3pi merupakan konstanta, maka penyelesaian integral 3pi dx adalah 3pi x ditambah c. Selanjutnya, bentuk kedua, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, yang dimana n merupakan bilangan rasional, n tidak sama dengan 0, dan c merupakan konstanta. Contoh soal yang pertama, tentukan integral x pangkat 8 dx. 8 ini sebagai n, sesuai dengan bentuk kedua, maka penyelesaian integral x pangkat 8 dx adalah 1 per 8 ditambah 1 x pangkat 8 ditambah 1 ditambah c, sama dengan 1 per 9 x pangkat 9 ditambah c. Contoh soal yang kedua, tentukan integral x pangkat 4 per 3 dx, yang dimana 4 per 3 ini sebagai n. Maka penyelesaian dari integral x pangkat 4 per 3 dx adalah 1 per 4 per 3 ditambah 1 x pangkat 4 per 3 ditambah 1 ditambah c, sama dengan 1 per 7 per 3 x pangkat 7 per 3 ditambah c, sehingga hasilnya adalah 3 per 7 x pangkat 7 per 3 ditambah c. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang ketiga, di mana integral k dikali dengan fx dx sama dengan k integral fx dx. Fx adalah fungsi yang terintegralkan dan k merupakan konstanta. Untuk memahami lebih lanjut tentang bentuk ketiga ini, perhatikan contoh berikut. Tentukan integral dari 4 t pangkat 3 dt. Menurut bentuk ketiga, apabila ada integral yang memuat antara konstanta dikali dengan sebuah fungsi fx, maka konstanta ini bisa kita pindahkan ke depan, sehingga menjadi k integral fx dx. Nah, ini berlaku untuk soal yang akan kita
kerjakan. Di mana 4 merupakan konstanta dan T pangkat 3 ini merupakan fungsi atau fx. Jadi konstanta ini dapat kita pindahkan ke depan sesuai dengan bentuk yang ketiga. Menjadi 4 integral T pangkat 3 dt. Di mana hanya fungsi fx atau T pangkat 3 lah yang akan kita integralkan. Untuk menentukan integral dari T pangkat 3, kita dapat gunakan bentuk yang kedua, di mana apabila ada integral T pangkat N, untuk menentukan integralnya, kita gunakan rumus ini. 1 per N plus 1, T pangkat N plus 1 plus C. Nah, N ini dapat kita tentukan, yaitu 3. Kita turunkan 4, lalu substitusikan N-nya 3 ke rumus yang bentuk kedua. Didapatlah 4 dikali 1 per 4 T pangkat 4 plus C. Sehingga integral dari 4 T pangkat 3 dt adalah T pangkat 4 plus C. Selanjutnya bentuk yang keempat, di mana integral dari fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi bentuk keempat ini merupakan bentuk penjumlahan dan pengurangan integral. Fx dan gx ini merupakan fungsi-fungsi yang terintegralkan. Sebagai contoh, tentukan integral dari 3x kuadrat min 2x plus 5 dx. Sesuai dengan bentuk keempat, jadi masing-masing fungsi 3x pangkat 2 min 2x dan plus 5 ini kita pisah. Sesuai dengan bentuk yang keempat yang ini. Kita pisah sehingga menjadi integral 3x kuadrat dx minus integral 2x dx plus integral 5 dx. Jadi minus plusnya kita ngikutin dari soalnya. Selanjutnya, karena 3 ini adalah konstanta, maka 3 bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga menjadi 3 integral x kuadrat dx dan 2 pun sama. Min 2 integral x dx. Karena integral 5 dx ini adalah 5x plus C3, kita bisa tuliskan C3 karena ini adalah integral yang ketiga. Jadi C-nya C3. Kita tentukan masing-masing integral. 3, integral dari x kuadrat ini adalah 1 per 2 plus 1 x2 plus 1 plus C1. Integral dari x adalah 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus C2. Dan kita turunkan yang 5x plus C3. Sehingga didapat integral dari 3x kuadrat min 2x plus 5 dx ini adalah x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x plus C. Dimana C1 tambah C2 tambah C3 ini adalah C. Yang terakhir adalah bentuk yang kelima, di mana integral x minus 1 dx sama dengan integral 1 per x dx sama dengan ln x plus C. Ln ini merupakan logaritma natural. Jadi apabila ada x pangkat minus 1, dapat kita tuliskan 1 per x. Jadi x minus 1 ini sama dengan 1 per x. Apabila kita integralkan dx, hasilnya adalah ln x plus C. Ingat, ini berlaku apabila pangkatnya itu minus 1. Untuk pangkat di lain minus 1, dapat menggunakan bentuk yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Tentukan integral dari 2x pangkat minus 1 dx. Karena 2 ini merupakan konstanta, maka bisa kita pindahkan ke depan. Menjadi 2 integral x minus 1 dx. Karena x minus 1 dx ini adalah ln x plus C, jadi 2 ln x plus C. Nah, jadi integral dari 2x min 1 adalah 2 ln x plus C.
Begitupun untuk nomor 2. Tentukan integral 3/2 X minus 1 dx. Jadi dapat kita kerjakan langsung. 3/2 ln X plus C. Jadi X minus 1 ini kita ubah menjadi ln X plus C. Sekian pemaparan konsep dari tim Egen KM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.